Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi terkait tentang tafsir Nusantara. Dan materi perkuliahan kita hari ini kawan-kawan adalah kita akan membahas tentang metodologi tafsir Al-Quran karya Ahmad Hasan. Baik, untuk lebih menarik diskusi kita akan membahas dalam beberapa aspek terkait tentang Ahmad Hasan atau sering dipanggil dengan Hasan. Itu kita akan melihat dari sisi profilnya, kemudian dilanjutkan dengan genealogi pemikirannya, kemudian kita juga akan membahas terkait tentang karyanya, dan selanjutnya tinjauan sejarah atas tafsir yang beliau tulis, yaitu tafsir Al-Furqan, kemudian metodologi dari Al-Furqan itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik dari tafsir Al-Furqan tersebut. Baik kawan-kawan semua, saya mulai dari pendahuluan dulu terkait tentang tafsir yang ditulis oleh Hasan. Nah, sosok Ahmad Hasan ini merupakan pemikir muda dengan gagasan segar yang tergolong kontroversial. Pemikiran Ahmad Hasan itu mengalami perkembangan yang cukup pesat ketika Ahmad Hasan adalah menjabat sebagai tokoh yang amat gigih dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di masanya. Nah, Ahmad Hasan banyak bergerak lewat media diskusi, mengadakan berbagai macam tabligh, mengadakan kursus pendidikan, mendirikan pesantren, menerbitkan beberapa buku-buku serta majalah. Nah, lewat inilah Hasan ini semakin dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dan sangat diterima oleh orang sekitarnya. Artinya beliau ini adalah seorang intelektual yang sangat luar biasa pada masanya. Nah, Ahmad Hasan sendiri adalah merupakan seorang guru besar dalam organisasi yang ada di Indonesia, yaitu Persis atau Persatuan Islam. Nah, Ahmad Hasan ini merupakan tokoh sentral pembaharuan Islam Indonesia melalui organisasi Persis tersebut. Nah, dalam berdakwah, Ahmad Hasan seringkali menggunakan metode debat tentang segala sesuatu yang terkait tentang problem keagamaan. Nah, cara tersebut memberikan kepuasan tersendiri di sekitar kalangan masyarakat yang mengikuti debat yang dilakukan oleh Ahmad Hasan ini. Nah, akhirnya Ahmad Hasan populer dan tersiar ke berbagai pelosok dan dapat memperkuat lembaga dan organisasi Persis sebagai gerakan Islam progresif pada saat itu. Nah, perkembangan Islam Nusantara pada paruh pertama abad ke-20 merupakan zaman pergolakan, ya. Zaman pergolakan pemikiran antara kaum
Islam tradisionalis dan mereka para modernis yang begitu semangatnya dalam memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan moto mereka, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pergolakan ini menjelma dalam bentuk gerakan sosial keagamaan seperti misalnya adanya Muhammadiyah, kemudian adanya Persis, adanya Al-Irsyad, dan pihak-pihak lain yang terbentuk pula organisasi kemasyarakatan yang dengan sejatinya tetap berpegang teguh dengan tradisi keagamaan dan budaya asli pribumi pada saat itu. Nah, dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh modernisasi ini atau yang ingin melakukan pemurnian itu, sosok Ahmad Hasan ini tidak mungkin dilewatkan karena karena memang pemikiran beliau yang tadi itu yang sangat luar biasa gitu kan. Ahmad Hasan tidak mungkin dilewatkan karena perannya yang begitu besar dan pengaruhnya yang begitu luas melewati batas organisasi dan menyerang berbagai sekat-sekat sosial, politik, hingga ekonomi. Posisi Ahmad Hasan ini dalam pertarungan pemikiran Islam itu ditunjukkan lewat tulisannya yang tajam dan tegas. Nah, di berbagai risalah, buku, dan majalah, beliau menghabiskan seluruh pikirannya untuk melakukan gerakan literasinya itu lewat menulis. Nah, di samping itu juga beliau dikenal sebagai ahli debat yang ulung dalam menggugurkan argumentasi lawan-lawannya. Nah, kontribusi dari Ahmad Hasan dan murid-muridnya yang menjadi tokoh Persatuan Islam, misalnya seperti Muhammad Nasir, kemudian Isa Ansori, itu sangat memiliki peran yang sangat luar biasa. Nah, Ahmad Hasan merupakan pemikir muda dengan gagasan segar yang tadi di awal kita singgung, beliau adalah tergolong kontroversial karena memang pada saat itu adalah masa-masanya antara kaum tradisionalis dan modernis itu sangat berbeda cara berpikirnya. Nah, pemikiran Ahmad Hasan ini mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga Ahmad Hasan ini bisa dikatakan adalah tokoh yang amat gigih dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di masanya. Nah, Ahmad Hasan banyak bergerak lewat media diskusi, mengadakan tablik sebagaimana yang saya sampaikan di awal, dan memang di berbagai majalah itu beliau menulis dan beliau tidak melewatkan kesempatan untuk bisa menuangkan pikirannya lewat majalah-majalah. Nah, Ahmad Hasan ini kan tokoh yang sangat luar biasa, ya, dari salah satu organisasi Persis, ya, Persatuan Islam. Nah, oleh karena itu yang lebih menarik dari gerakan modernis dan atau pemurnian ajaran yang dilakukan oleh organisasi Persatuan Islam ini adalah jiwa dan spirit yang ditanamkan serta dijadikan sebagai rujukan dalam pengamalan ajaran Islam. Nah, kekuatan di balik jiwa tersebut adalah karya yang ditulis oleh Ahmad Hasan itu sendiri dalam bidang keagamaan, khususnya tafsir. Nah, salah satu tafsir yang ditulis oleh Ahmad Hasan itu adalah tafsir Al-Furqan dan merupakan masterpiece dan memang sangat monumental dia tulis dan menjadi rujukan. Nah, dilihat dari segi historis, karya ini merupakan tafsir yang begitu identik dengan organisasi Persis.
Akan tetapi jika dilihat dari konteks tafsir dan muatan yang terkandung di dalam bahasan tafsir Al-Furqan ini tidak terlalu berpihak terhadap modernisasi dan pemurnian Islam sebagai ideologi penulisnya dan ormasnya. Tafsir ini begitu moderat sehingga dapat menjadi literatur yang bermanfaat dan dinikmati oleh semua golongan umat. Artinya bahwa apa yang ditulis oleh Ahmad Hasan ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab beliau sebagai tokoh besar yang ingin menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, itu sedikit tentang prolog daripada tafsir yang ditulis oleh Ahmad Hasan. Dan kita insya Allah akan melanjutkan dengan melihat profil dari beliau sendiri. Kalau kita melihat profil Ahmad Hasan, ya, kita lihat nama asli beliau adalah Hasan bin Ahmad dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Hasan Bandung. Ketika sudah tinggal di kota Bandung, saat masih menetap di Bangil bisa dipanggil dengan Ahmad Hasan Bangil, dan saat sudah bergabung di Persis dikenal sebagai Hasan Persis. Ini semua menunjukkan bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh Ahmad Hasan sendiri dan bagaimana pengaruhnya yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, beliau dilahirkan sesungguhnya tidak di Indonesia, tetapi beliau ini dilahirkan di Singapura pada tahun 1887. Lazimnya keturunan India di Singapura, nama bapak ditaruh di depan namanya, maka jadilah namanya Ahmad Hasan atau bahasa singkatnya Hasan. Nah, beliau dikenal ulama yang sangat berpendirian teguh dan ahli dalam berbagai ilmu keagamaan. Pembaharuan terkemuka dari kalangan Persatuan Islam. Ini juga terkenal sebagai politikus ulung. Beliau lahir dari hasil pernikahan antara Hasan dan Muzannah. Ibunya bernama Muzannah. Mereka menikah di Surabaya. Ketika Ahmad sedang melakukan perjalanan dagang di kota tersebut, beliau juga ahli dalam hal agama dan dagang. Di kota tersebut beliau berupaya melancarkan dagangannya, dan beliau juga selain dikenal sebagai tokoh yang pandai berdagang, cerdik berdagang, beliau juga pandai dalam hal agama dan bahasa. Nah, kemudian beliau Hasan menunaikan ibadah haji pada tahun 1956 Masehi. Pada saat berada di Tanah Suci, Ahmad Hasan itu jatuh sakit hingga terpaksa dibawa pulang. Artinya beliau sakit kembali, kemudian tertimpa lagi penyakit baru, yakni infeksi yang menyebabkan kakinya harus dipotong atau amputasi. Nah, tokoh karismatik ini meninggal dunia pada usia 71 tahun di Bangil, Jawa Timur, yaitu 10 November 1958. Nah, Hasan kecil lahir dengan nama lengkap Hasan bin Ahmad. Lahir tadi disinggung adalah di Singapura pada tahun 1887 dari pasangan ayah yang bernama Ahmad Sina Pepu Merichar, seorang saudagar Tamil India yang berdagang sampai ke Indonesia, dan ibunya Muzannah berasal dari Palekat Madaras yang lahir di Surabaya. Ahmad menikahi Muzannah, ibunya dari Hasan, di Surabaya ketika beliau berdagang di kota tersebut. Kemudian menetap di Singapura.
Di sana Ahmad, yaitu ayahnya Hasan, merupakan seorang wartawan yang memimpin koran Nurul Islam. Dalam koran yang kerap menghadirkan bahasaan tentang tanya jawab. Dan nanti juga ini yang menyebabkan salah satu karya Ahmad Hasan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dan perdebatan yang berkaitan tentang agama dan bahasa. Nah, sejak sekitar umur 7 tahun, Ahmad Hasan sudah belajar Al-Quran dan pengetahuan dasar keislaman. Hanya dalam tempo 2 tahun. Kedua pelajaran ini dapat dikuasainya karena ditunjang ketekunan, kecerdasan beliau juga. Kemudian di masa kecil ini beliau sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar, namun tidak sampai lulus. Kemudian masuk sekolah Melayu hingga menyelesaikan di kelas 4. Saat mengenyam pendidikan di sekolah Melayu inilah ia belajar bahasa Arab, bahasa Melayu, Tamil, dan bahasa Inggris. Nah, sebagaimana anjuran ayahnya untuk mendalami ilmu bahasa, di samping beliau juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang akan menunjang nanti pada tulisan-tulisan yang ditulis oleh beliau ini sendiri. Nah, pendalaman ilmu yang dilakukan Hasan ini dapat dari gurunya, yaitu Haji Ahmad di Bukit Tiung dan Muhammad Taib di Minto Roat. Walaupun kedua gurunya ini bukanlah seorang alim besar, namun untuk ukuran daerahnya keduanya cukup disegani dan dihormati. Kepada Muhammad Taib, Hasan belajar nahu dan shorob, namun kira-kira 4 bulan kemudian beliau merasa tidak memiliki kemajuan karena hanya menghafal saja tanpa mengerti apa yang dihafalkan. Semangat belajar pun menurun. Nah, dalam keadaan seperti itu, Hasan beralih belajar bahasa Arab kepada Said Abdullah Al-Musawi sekitar kurang lebih 3 tahun. Nah, selain itu, Hasan juga belajar kepada pamannya Abdul Latif, seorang ulama yang terkenal di Malaka dan Singapura, Syekh Hasan Al-Malabari dan Syekh Ibrahim Al-Hind, hingga kira-kira tahun 1910 masih ketika beliau berumur 23 tahun. Nah, walaupun pada masa ini Hasan belum memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir, fikih, faraid, mantik, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, namun dengan ilmu alat yang dimiliki itulah kemudian mengantarkan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap agama secara otodidak. Nah, sejalan dengan karir ayahnya yang merupakan wartawan di usia remaja, Ahmad Hasan juga aktif menulis. Dan hal ini tentu sangat menyenangkan bagi sang ayah. Nah, pada tahun 1909, karya tulisannya untuk pertama kali dipublikasikan dan dia pun diangkat menjadi pembantu surat kabar Utusan Melayu. Nah, di Utusan Melayu hingga pada sekitar tahun 1912-an ia menjadi dewan redaksi surat kabar tersebut. Nah, di samping itu, tulisan-tulisannya banyak mengandung kritik konservatif, khususnya bagi kemajuan dan perkembangan Islam. Kebanyakan tulisan beliau berbentuk syair dalam bidang agama, seputar nasihat-nasihat, anjuran untuk berbuat baik, dan mencegah kejahatan. Bahkan beliau pernah mengecam qadhi yang memeriksa perkara dalam ruang sidang dengan mengumpulkan tempat duduk antara pria dan wanita atau ikhtilat. Bahkan pernah dalam salah satu pidato yang dia
sampaikan itu secara khusus mengecam kemunduran Islam, sehingga karena sebab itu ia tidak diperkenankan menyampaikan pidato lagi dan berhenti dari Dewan Redaksi pada tahun 1916. Nah, setelah berhenti dari pekerjaannya itu, Hasan menekuni bidang pendidikan dan mengajar di beberapa madrasah di Singapura hingga kemudian pada tahun 1921 beliau berhijrah ke daerah Jawa, tepatnya di kota Surabaya untuk berdagang dan menjaga toko pamannya. Nah, sebelum ia berangkat, pamannya berpesan agar sesampainya nanti di Surabaya ia tidak bergaul dengan seorang yang bernama Fakih Hashim karena dianggap sesat dan berpaham Wahabi. Nah, maksud awalnya hendak berdagang kemudian berubah. Bahkan kemudian Hasan bergaul rapat dengan Fakih Hashim, salah seorang pentolan kaum muda di Surabaya pada saat itu. Nah, pada tahun 1924 Masehi, Hasan berangkat ke Bandung untuk mempelajari pertenunan dan tinggal di kediaman keluarga Kiai Haji Muhammad Yunus yang dikenal sebagai pendiri organisasi Persis pada tahun 1923 hingga kemudian Hasan diangkat menjadi guru di Persatuan Islam. Nah, setelah beliau di Persis, beliau semakin dikenal masyarakat luas seiring kiprah keagamaan dari Ahmad Hasan. Pada tahun 1941 beliau hijrah ke Bangil dan semakin bersemangat mengembangkan agama dan dalam hal tulis menulis. Nah, di Bangil beliau mendirikan pesantren Persis di samping pesantren putri yang sampai kini dihuni oleh para santri dari berbagai wilayah tanah air. Pesantren tersebut dipimpin oleh putra sulungnya, Abdul Qadir Hasan. Nah, solidaritas sosial yang sangat tinggi dari sosok ulama ahli debat dan teguh pendirian ini menjadi karisma tersendiri bagi orang-orang yang mengenalnya. Bahkan beliau sangat memuliakan tamu dan pintunya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mengunjunginya dengan sambutan yang hangat dan akrab dari tuan rumah. Akhirnya ulama yang hati-hati dalam agama, artinya akhirnya beliau adalah ulama yang sangat hati-hati dalam agama, kritikus ulung, dan memiliki semboyan hidup. Tidak ada penghidupan yang lebih baik dari hidup mengikuti tuntunan agama dan berbuat baik kepada siapapun sekedar bisa dan penuh keikhlasan. Itulah saatnya beliau semakin tersohor dan memiliki pengaruh yang sangat besar, baik itu di Persatuan Islam sendiri dan di masyarakat pada saat itu. Nah, akhirnya pada tahun 1958 ketika beliau berusia 71 kurang lebih, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau wafat pada tanggal 18 November 1958. Nah, ini profil tersendiri yang sangat luar biasa. Kegigihan bisa kita dapatkan, kemudian ketekunan, kemudian pengajaran untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang harus bermanfaat di sekitar kita. Nah, kemudian genealogi pemikiran beliau seperti apa? Nah, Ahmad Hasan muncul menjadi seorang tokoh ketika maraknya isu perdebatan antara pengusung penerapan substansi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal seperti HAM, demokrasi, emansipasi perempuan, dan keberagaman dengan kelompok yang mempertahankan syariat dan memperjuangkan Islam itu sendiri, negara Islam. Nah, selain perdebatan antara kaum agamis dan nasionalis,
Ketika berada di Bandung, Ahsan menyaksikan pergolakan pemikiran agama yang begitu hangat, yakni pergulatan pemikiran intern umat Islam antara kaum muda dan kaum tua. Kaum muda hendak menghapus segala ajaran yang tidak terdapat landasannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sisi lain, kaum tua bersikukuh dengan tradisi keagamaannya yang telah mapan di masyarakat. Ahmad Hasan sendiri menanggapi persoalan ini dengan tenang. Awalnya beliau sepakat dan sependapat dengan kaum tua. Namun seiring perjalanan persahabatannya dengan salah satu ulama yang mewakili faksi kaum tua, ketika berbagai persoalan keagamaan tidak dapat dijawab oleh kaum tua tersebut dengan argumen yang tepat, kemudian Hasan menemukan jawaban setelah bertemu dengan Fakih Hashim, seorang ulama yang juga saudagar dari Sumatera Barat. Nah, pemikiran yang mendasari gerakan Ahmad Hasan ini selanjutnya tidak lepas dari pergaulannya yang begitu luas bersama kalangan intelektual dan pergerakan Islam pada masanya seperti Ahmad Sukarti, Cokro Aminoto, kemudian Agus Salim, kemudian Mas Mansur, kemudian Haji Munawir Khalil, kemudian Soekarno, Muhammad Maksum, Mahmud Aziz, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan semakin luasnya pergaulan Ahmad Hasan sendiri. Nah, selain merupakan keturunan dari warga pribumi yang berjuang melawan penjajah, Ahmad Hasan sendiri mempunyai karakter pemikiran yang didasari dengan kekuatan akidah dan tekad perjuangan agama yang kuat. Contohnya misalnya Michael Werner dalam bukunya yang berjudul Muslim Legal Thought in Modern Indonesia menyebut Ahmad Hasan sebagai penggerak atau munculnya organisasi yang bersifat sukarela terbuka kesempatan pendidikannya, juga mendorong terbitnya media cetak. Nah, itu menurut Michael Werner, seorang peneliti. Nah, dalam prinsip ijtihadnya, Ahmad Hasan menekankan bahwa ijtihad harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sunnah bukan sekedar sunnah saja, tetapi kata beliau ya sunnah yang sahih. Implikasi adanya ini yang menyebabkan terjadinya sedikit benturan antara kaum muda dan kaum tua. Nah, implikasi adalah terpinggirnya fatwa para kiai tua, terutama karena tidak diketahui rujukan nasnya atau bertentangan dengan nas. Kalaupun ada ulama yang dijadikan rujukan, itu lebih karena pendapatnya dianggap sesuai dengan nas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, konsekuensi dari daya kritis beliau ini sangat menentang taklid mengikuti pendapat tanpa mengetahui alasan atau dalilnya secara mutlak, tetapi memperkenalkan ittiba, yaitu mengikuti suatu pendapat yang jelas dalilnya dan diakui kebenarannya. Dalam beristimbat, beliau lebih memegang lapas kata yang lebih jelas zahir dalam menyimpulkan hukum, berpegang teguh pada zahir nas dan menolak takwil. Nah, dalam hal ini buah karya pertamanya yaitu Tafsir Al-Furqan yang dicetak sendiri mendapatkan sambutan baik dari masyarakat luas pada saat itu. Perkenalannya dengan Muhammad Nasir, setelah itu seakan membuka era baru dalam dunia penerbitan media Islam. Bersamanya ia menerbitkan majalah Pembela Islam dan majalah Al-Lisan. Kedua majalah itulah yang memperlihatkan sosok dan kapasitas daripada Ahmad ini sebagai pembela, pemurni, dan pembaharu Islam. Namanya pun menjadi terkenal di pelosok Nusantara sampai ke Malaysia, bahkan sampai
kepada Singapura. Nah, itu bagian dari genealogi pemikiran yang tumbuh dari Ahmad Hasan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam literatur atau penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu, berbagai macam karya-karya beliau. Hasan telah lama pergi meninggalkan dunia yang fana, namun nama beliau tetap dikenang. Banyak sekali hasil karya peninggalannya yang menjadi amal jariah yang tak terputus kepada tokoh ini. Usianya dibatasi kematian, tetapi pemikiran dan karya ilmiahnya masih hidup hingga sekarang. Nah, contohnya misalnya Endang Saifuddin Ansari dalam makalah seminar tentang pemikiran Hasan di Singapura tahun 1979 secara garis besar mengkelompokkan karya Hasan ini ke dalam kategori berikut, misalnya dari segi akidah, kemudian sumber norma dan nilai Islam, syariah, akhlak, sejarah Nabi, dan studi Islam dan persoalan hidup. Ini kira-kira yang ditulis oleh Ahmad Hasan itu sendiri. Nah, kemudian bagi ulama yang merupakan seorang penulis seperti Ahmad Hasan, tidak aneh jika banyak karya yang telah dihasilkan secara terperinci. Karya tulis yang menjadi buah pemikiran Hasan ini diantaranya adalah yang paling populer itu adalah dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Ya, pertama itu tafsir yang sangat terkenal sampai saat ini adalah tafsir Al-Furqan. Setidaknya di sini ada buku beliau yaitu tafsir Al-Furqan ya. Tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh beliau. Saya contohkan, saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah tafsir beliau ya, tafsir beliau Al-Furqan. Nah, ini Al-Furqan. Ini adalah tafsir yang ditulis beliau yang sudah melalui edisi bahasa Mutakhir yang diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar ya, Indonesia, bukan Al-Azhar Kairo. Nah, setidaknya beliau ini menulis dalam bidang tafsir Al-Furqan, itu ada Al-Furqan, kemudian tafsir Hidayah, tafsir surat Yasin, dan kitab tajwid. Nah, dalam bidang fikih, usul fiqh, soal jawab tentang berbagai masalah agama, risalah kudung, pengajaran sholat, risalah Al-Fatihah, risalah haji, risalah zakat, risalah riba, risalah ijma, risalah qiyas, risalah mazhab, risalah taklid, al-jawahir, al-burhan, risalah Jumat, hafalan, terjemahan Bulughul Maram, muqaddimah ilmu hadis, dan usul fiqh, ringkasan Islam, dan faraid. Dalam bidang akhlak, judulnya Hai Cucuku. Kemudian ada Hai Putraku, Hai Putriku, kesopanan tinggi secara Islam. Dalam bidang kristologi, ketuhanan Yesus, dosa-dosa Yesus, Bibel lawan Bibel, benarkah Isa disalib, Isa dan agamanya. Itu karya beliau dalam bidang kristologi. Nah, kemudian dalam bidang akidah, beliau menulis judulnya adalah Islam dan Kebangsaan, pemerintahan cara Islam. Adakah Tuhan? Membudakkan pengertian Islam. What Islam? ABC politik, merebut kekuasaan, risalah Ahmadiyah, topeng Dajjal, Al-Tauhid, Al-Iman, hikmat dan kilat, An-Nubuwah, Al-Aqaid, Al-Muzarra'ah, surat-surat Islam dari Endah, Is Muhammad the True Prophet. Dalam bidang sejarah, beliau menulis Al-Muhtar, sejarah Isra Mi'raj,
dalam bidang bahasa dan hikmat. Beliau menulis kamus rampian, kamus persamaan syair, First Step Before the Learning English, kemudian Al-Hikam, Special Dictionary, Nahu, Kitab Tasrif, Kamus Al-Bayan, dan lain-lain. Nah, itu sedikit tidak pembagian dari karya-karya beliau yang begitu banyak. Nah, ya baik teman-teman semua, itu kalau kita berbicara tentang karya beliau. Jadi saking banyaknya karya beliau inilah yang menjadikan sosok beliau ini bukan hanya dikenal di dunia nyata dalam pergaulannya, tetapi beliau juga dikenal dalam pergaulan dalam istilah tulis menulis karya dengan lahirnya berbagai macam karya-karya beliau. Kemudian kita lihat dari tinjauan sejarah ya, kita lihat dari tinjauan sejarah. Jika dilihat dari segi periodisasi perkembangan literatur di tanah air, tafsir Al-Furqan ini termasuk kepada karya tafsir periode pertama yang mencakup penafsiran 30 juz dengan utuh. Namun dibantah oleh Federspiel bahwa karya tafsir ini lebih layak untuk mewakili generasi kedua. Sedangkan menurut Islah Gusmian, pernyataan ini bertentangan dengan periodisasi berurutan menurut tahun lahirnya karya tafsir. Kemudian pernyataan Pedersen merupakan sebatas testimoni yang tidak mengubah periodisasi. Pernyataan ini mungkin saja disebabkan karena bentuk karya tafsir ini dan yang segenerasi dengan ini jauh lebih modern dalam sistematika penyusunannya serta telah mencakup penafsiran secara keseluruhan dari ayat Al-Quran. Nah, Ahmad Hasan itu menulis tafsir Al-Furqan, yaitu tafsir Al-Quran pada masa ketika penerjemahan Al-Quran tidak lagi diharamkan, sehingga ia langsung menulis tafsir dengan huruf Latin. Namun pada situasi berbeda yang dihadapi Ahmad Hasan, yang mempengaruhi karya tafsirnya adalah hiruk pikuk perdebatan masalah-masalah khilafiyah. Isu sentral ketika itu adalah seputar apakah setiap muslim itu tetap berpegang teguh pada pendapat mazhab dengan keharusan taklid atau boleh tidak berpegang kepada mazhab tetapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mempergunakan ijtihad. Nah, sebagaimana yang dicatat oleh Muhammad Junan Yusuf dalam judul bukunya itu Keragaman Tafsir Al-Quran Konteks Indonesia. Muhammad Yusuf menyimpulkan seperti itu. Nah, penulisan tafsir ini dimulai pada tahun 1920 menurut pengakuan Ahmad Hasan sendiri. Tafsir yang ditulisnya ini mula-mula yang diterbitkan adalah juz amma dari Al-Quran itu terjadi pada bulan Muharram ya, bulan Muharram 1347 Hijriah bertepatan dengan bulan Juli 1928. Nah, setelah itu penulisan tafsir berhenti sementara karena beliau begitu sibuk untuk memenuhi kebutuhan dalam mengayomi masyarakat, khususnya para anggota organisasi Persis yang ini dengan menulis berbagai buku yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Persis sendiri. Nah, selanjutnya atas permintaan para anggota Persis, beliau kembali melanjutkan penulisan tafsirnya pada tahun 1941. Namun buru-buru hanya sampai surat Maryam. Nah, baru pada tahun 1953 kemudian atas bantuan seorang pengusaha penerbitan dan distributor buku di Surabaya itu Sa'ad Nabhan, tafsir Al-Furqan dilanjutkan penulisan secara keseluruhan dari juz pertama sampai juz 30 hingga terbit tafsirnya secara lengkap pada tahun 1956. Jadi ini lengkapnya itu adalah pada tahun 1956 itu atas jasa Sa'id Nabhan karena beliau memiliki penerbitan dan beliau juga seorang distributor.
Nah, dalam konteks waktu lebih tepatnya Al-Furqan Tafsir Al-Quran karya Ahmad Hasan ini telah selesai pada eh, pada pada diselesaikan pada tanggal 15 Ramadan 1375 Hijriah atau 26 April 1956 sebagaimana tanggal yang tertera dalam pendahuluan yang beliau tulis di dalam tafsir ini ya. Ya, nanti kalau ada yang mau lihat, mau beli ya silahkan beli judulnya. Nah, ini sudah agak sedikit bagus. Kalau dulu kan percetakan beda, sekarang ini sudah bagus-bagus percetakannya. Nah, seiring dengan banyaknya permintaan atau penyempurnaan tafsir ini secara redaksional makna pada tahun 2006, tafsir ini diterbitkan kembali. Ya, yang ini yang saya tunjukkan tadi, ini adalah diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia bekerja sama dengan penerbit Pustaka Mantiki, yaitu Yayasan Ambadar Jakarta. Penerbitan tahun 2006 ini dengan penambahan judul sehingga judulnya menjadi Al-Furqan Tafsir Al-Quran edisi Mutakhir. Nah, ini Al-Furqan Tafsir Quran karya Hasan edisi Mutakhir ya. Nah, ini bagian dari tinjauan sejarah ditulisnya tafsir Al-Furqan. Nah, kalau kita berbicara selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang metodologi tafsir Al-Furqan itu sendiri. Metode tafsir yang digunakan Hasan dalam tafsir ini adalah dengan mula-mula beliau menerjemahkan ayat dengan menggunakan metode harfiah, yaitu penerjemahan kata demi kata, kecuali terhadap beberapa kata yang tidak mungkin untuk diterjemahkan dengan metode ini, maka ia menggunakan metode maknawiyah. Selanjutnya beliau memberikan kesimpulan bahasaan setiap akhir surat. Nah, kemudian penggunaan metode ini dilakukan oleh penulis dengan maksud berusaha mempertahankan sepenuhnya nuansa teks asli dalam terjemahannya. Akan tetapi, metode ini pula diakui oleh beliau tidak menghasilkan terjemahan yang mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak begitu sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sehingga dalam beberapa hal beliau menerjemahkan secara maknawiyah. Nah, kemudian dalam penerjemahan ayat Al-Quran, Hasan juga memberikan tekanan yang berbeda, seperti menurut bahasa Arab, frase Alhamdulillah diterjemahkan dengan segala puji hanya milik Allah. Nah, coba kita lihat ya, tafsir ketika beliau menafsirkan Alhamdulillah. Nah, kita lihat tuh. Nah, kita lihat nih di halaman 1 ya, di surat Al-Fatihah itu. Nah, benar ya. Di sini ditulis bahwa Alhamdulillahirabbil alamin. Diterjemahkan segala puji dalam kurung hanyalah milik Allah Tuhan alam semesta. Nah, jadi ini cara beliau ya menulis ini. Dengan segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, tetapi lillahil hamdu diterjemahkan kepunyaan Allah lah segala pujian. Na'buduka diterjemahkan kami menyembahmu, tetapi iyyaka na'budu diterjemahkan hanya engkaulah yang kami sembah. Nah, jika kita teliti kawan-kawan semua secara mendalam, metode penerjemahan harfiah ini merupakan bagian dari metode ijmali, yaitu sebuah metode penafsiran yang mencoba menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas dan padat, tetapi mencakup global. Nah, metode ini juga mengulas setiap ayat-ayat Al-Quran dengan sangat sederhana, tanpa ada upaya untuk memberikan pengayaan dan dengan wawasan yang lain, sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan pada pemahaman yang ringkas dan bersifat global.
Nah, dalam metode ini mufasir yaitu Hasan berupaya untuk menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dengan uraian singkat dan mudah dipahami oleh pembaca dalam semua tingkatan, baik tingkatan orang yang memiliki pengetahuan yang ala kadarnya sampai pada orang-orang yang pengetahuannya luas. Nah, kawan-kawan semua, uraian yang dilakukan dalam metode ijmali ini mencakup beberapa aspek uraian terkait dengan ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Hasan sendiri. Pertama, beliau mengartikan setiap kosakata yang ditafsirkan dengan kosakata yang lain yang tidak jauh menyimpang dari kosakata yang ditafsirkan dari makna awalnya. Kemudian menjelaskan konotasi setiap kalimat yang ditafsirkan sehingga menjadi jelas. Kemudian menyebutkan latar belakang turunnya asbabun nuzulnya yang ditafsirkan oleh Hasan ini. Kemudian yang empat itu beliau memberikan penjelasan dengan pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsir ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'in maupun tokoh tafsir. Nah, segitulah yang kalau kita lihat dari segi metodologi tafsirnya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana karakteristik dari tafsir Al-Furqan ini. Nah, setidaknya terdapat pula ciri metode ijmali yang terdapat dalam tafsir Al-Furqan ini. Di antaranya pertama, kombinasi antara penetapan judul sebagaimana pada tafsir tematik dan perbandingan para mufasir sebagaimana terdapat dalam layaknya tafsir Muqarran. Nah, contoh pada pemaparan tentang ayat mutasyabih, huruf-huruf yang terputus itu. Menurut beliau menunjukkan beberapa pendapat penting para mufasir terkait makna huruf-huruf tersebut. Kemudian penafsiran sangat ringkas dan bersifat umum. Artinya sangat memudahkan dalam mengkaji tafsir karena pemahamannya tertuju pada pembahasan ayat dan menutup dari munculnya ide-ide yang lain selain sang mufasir untuk memperkaya wawasan penafsiran. Kemudian yang ketiga, dalam tafsir ijmali tidak semua ayat ditafsirkan dengan penjelasan yang ringkas. Terdapat beberapa ayat tertentu sangat terbatas dan ditafsirkan agak luas, tetapi tidak sampai mengarah pada penafsiran yang bersifat analitis. Artinya walaupun mengarah pada penafsiran yang bersifat analisis. Artinya walaupun ada beberapa ayat yang ditafsirkan panjang, hanya sebatas penjelasan yang tidak analitis dan tidak terlalu komprehensif. Nah, atau komparatif. Nah, salah satu segi keunikan dari tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Hasan itu, yaitu Al-Quran, itu adalah terdapat pada pendahuluannya menerangkan berbagai permasalahan yang dianggap perlu diketahui oleh setiap orang yang hendak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, coba kita lihat ya. Ya, di sini yang benar kita lihat. Nah, jadi di dalamnya itu banyak nih. Setidaknya kalau saya cek di sini itu judulnya itu adalah pendahuluan ya. Nah, di sini di pendahuluan nih ada pasalnya kayak orang buat undang-undang gitu ya. Nah, ini nih, lihat nih. Nah, ini ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1 cara menerjemahkan. Kemudian pasal 2 tekanan makna. Nah, kemudian pemahaman tidak selalu berdasarkan terjemahan. Kemudian sejarah turunnya Al-Quran, ayat yang pasal kelima, ayat pertama dan terakhir kali diturunkan. Pasal ke-6, pembagian isi Quran. Nah, kalau di dalam pembagian isi Al-Quran di pasal 6 ini berdasarkan waktu turunnya, ayat Al-Quran terbagi dalam 2 bagian. Pertama, Makiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya. Dan kedua, Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Ayat yang turun di Mekah ketika Rasul berada di Mekah pasca hijriah dikelompokkan ke dalam ayat Madaniyah juga. Turunnya Al-Quran di Mekah berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 Hijriah hingga permulaan Rabiul Awal tahun 54
hijrah dari kelahiran Nabi. Adapun ayat yang turun di Madinah itu berlangsung setelah hijrah, sehingga berakhirnya seluruh proses turunnya Al-Quran. Ini di pasal 6 ya. Di pasal 6 ya. Kemudian cara diturunkan Quran. Nah, di sini ada penjelasannya, pengumpulan dan penyusunan Quran. Kemudian pasal 9 ringkasan tentang Al-Quran, pasal 10 pemberian terhadap tanda baca. Kemudian pasal 11 pembedaan huruf Al-Quran dengan titik. Kemudian asbabun nuzul itu pasal 12. Pasal 13 ilmu tajwid. Nah, di sini ada pasal 13 itu berbicara tentang tajwid. Nah, kemudian pasal 14 penjelasan terperinci terhadap ayat Al-Quran. Pasal 15 pasal yang berbicara tentang pembatasan atau restriksi makna dalam Al-Quran. Kemudian pasal 16 cara membaca ta'awuz dan basmalah. Kemudian 17 cara membaca Quran. Kemudian pasal 18 hadis bertentangan dengan Quran. Kemudian coba hadis yang bertentangan dengan Al-Quran di pasal ini. Coba kita baca, menurut ilmu mustalahul hadis, kata beliau, salah satu syarat hadis yang sah adalah tidak bertentangan dengan ayat Quran, bahkan tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih sahih daripadanya. Walaupun demikian, sebagian ulama hadis sendiri masih ada yang bersandar kepada hadis-hadis yang berlawanan dengan Quran yang mengakibatkannya timbul hal yang sulit dijelaskan, kecuali kepada orang yang mengerti kaidah. Nah, itu maksudnya hadis pasal 18 ini hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian pasal mukjizat itu pasal 19, kemudian pasal tentang Mi'raj, kemudian pasal 21 Isa tidak berbapak. Nah, ternyata di sini disebutkan oleh Hasan. Kemudian pasal 22 kebangkitan di hari kiamat. Kemudian siksa kubur pasal 23. Kemudian apalagi nih? Pasal 24 kekalnya surga dan neraka. Pasal 25 nikmat di surga dan siksaan di neraka. Pasal 26 azab dunia. Pasal 27 tentang jin. Pasal 28 tentang Israiliyat. Nah, kita lihat penjelasan tentang Israiliyat beliau. Dalam berbagai tafsir karya ulama Islam banyak termuat hadis Israiliyat, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bani Israel yang menjelaskan mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya, sebagaimana tampak sangat berlebihan. Hendaklah kita waspada dan mengetahui bahwa kebanyakan riwayat itu lemah dan palsu. Kalaupun ada riwayat yang sahih, isinya tidak boleh kita jadikan rujukan, kecuali jika dikuatkan oleh hadis-hadis dari Nabi kita. Itu penjelasan beliau tentang Israiliyat, sehingga beliau memasukkannya. Kemudian pasal 29 arti asal. Kemudian pasal 30 hukum asal. Kemudian 31 huruf-huruf awal surah. Nah, di sini dibuatkan secara rinci ya. Misalnya huruf-huruf di awal surah. Kayak huruf-huruf muqatta'ah maksudnya. Itu kata beliau di dalam Quran ada 29 surah yang diawali dengan rangkaian huruf. Ada yang diawali dengan satu huruf, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Contohnya Shad, Qaf, Nun, Ha, Mim, To, Sin, Toha, Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, To, Sin, Mim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu kemudian itu muncul. Kemudian huruf hijaiyah yang muncul di awal surah berjumlah 14. Misalnya apa? Di sini alif, ha, ro, sin, shad, to, ain, kaf, qaf, lam, mim, nun, ha, ya. Nah, beliau tulis itu di pasal 31. Nah, pasal 32, bukan 21, 31. Nah, pasal 32 itu berapa lafal bahasa Arab dan penjelasannya. Kemudian pasal 33 itu beberapa makna kalimat dan penjelasannya. Nah, di sini ada disebutnya ini fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja kini. Kemudian perbandingannya mereka dan kalian, sifat iltifat, sifat sebagian, pertolongan amal, hayatud dunia, segala sesuatu, cobaan,
sumpah, nasih mansuh, siksaan, pembunuhan, itu di depannya itu ada di pasal 33. Kemudian ini yang sangat menarik dari kitab tafsir Al-Furqan. Kemudian ada juga glosariumnya. Glosariumnya di sini ada. Kemudian petunjuk pencarian kata dalam Quran. Tapi ini ditulis oleh Abdul Qadir Hasan ya, anak beliau. Nah, itu setidaknya model tafsiran atau karakteristik dari tafsir Al-Furqan. Baik kawan-kawan semua, hal ini berarti beliau ini sangat teliti, sangat kritis, bahkan beliau sangat berupaya untuk menghadirkan memahami Al-Quran itu secara baik dan benar. Nah, hal ini perlu dipahami secara mendalam dalam kajian analisis tafsir Al-Quran ini adalah relevansi penggolongan sebagai karya tafsir, karya terjemah. Nah, ketika perhatian secara sepintas, Al-Furqan karya Hasan ini hanya karya terjemah, namun sejak awal telah dijelaskan bahwa Al-Furqan merupakan tafsir Al-Quran yang mengkombinasi metode terjemah harfiah dan tafsiriyah. Artinya, ia mula-mula menerjemahkan ayat dengan menggunakan secara harfiah, yaitu penerjemahan kata demi kata, kecuali terhadap beberapa kata yang tidak mungkin untuk diterjemahkan dengan metode ini. Maka beliau menggunakan metode tafsiriyah. Selanjutnya beliau memberikan kesimpulan bahasan setiap ayat surat, kemudian sedangkan penafsiran ayat dengan metode ijmali dicantumkan dalam keterangan tambahan dan diletakkan pada catatan kaki. Coba kita lihat dulu sebelum kita tutup ya. Nah, ini banyak nih. Nah, ini catatan kakinya ada di bawah, itu banyak sekali ya. Ini sebenarnya sudah sangat ilmiah ya ketika beliau menulis ini. Coba kita lihat sebagai contoh terakhir ini, kawan-kawan semua, kita buka terjemahan surat Al-Ikhlas di dalam tafsir Al-Furqan. Di surat Al-Ikhlas itu beliau menulis setidaknya begini. Nih kawan-kawan semua. Jadi modelnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya tulus. Surat ke-112 terdiri dari 4 ayat, diwahyukan di Mekah. Nah, mukadimahnya adalah surah ini berisi penjelasan tentang arti keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu terjemahannya. Kemudian ditulis oleh beliau secara tematik arti keesaan Allah ayat 1 sampai dengan 4. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat semua makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yakullahu wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, ini model tafsiran dari Hasan itu sendiri. Baik kawan-kawan semua, pertemuan kita hari ini kita cukupkan terkait tentang metodologi tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Hasan. Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.